Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin mengenalkan diri, nama Ferdi Ardiansyah dengan NPM 2214161030 dari jurusan Agronomi dan Hortikultura, Prodi Agronomi. Di sini saya akan meresum PKKMB Universitas Lampung tahun 2022 tingkat universitas, fakultas, dan jurusan. Untuk tingkat universitas yaitu dengan tema ciptakan mahasiswa berkarya dan berinovasi untuk kampus Merdeka Belajar. Baik, untuk hari pertama, yaitu materi pertama terkait peran kepolisian terhadap hujatan digital yang disampaikan oleh AKBP Yusriandi Yusrin, dengan catatan yaitu manfaat Undang-Undang ITE tersingkat agar terhindar dari jeratan hukum ITE. Kemudian materi kedua terkait pengembangan karakter mahasiswa disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati, ST MSI, dengan catatan tujuan pendidikan karakter, pengertian bullying, praktik bullying, jenis-jenis bullying. Kemudian materi ketiga terkait pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, MA, dengan peran dan fungsi kearifan lokal, kiat menjaga toleransi di lingkungan belajar dan kampus. Baik, untuk hari keduanya tanggal 16, yaitu materi pertama mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi MS, dengan tujuan mendorong proses pembelajaran semakin otonom dan fleksibel dan menciptakan kultur belajar yang inovatif dan tidak mengekang. Dengan catatan yaitu tantangan di dunia pendidikan saat pandemi, kemudian indikator profil belajar, bentuk kegiatan pembelajaran. Untuk materi kedua yaitu terkait kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket MKes. Dengan catatan pertama, permasalahan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup, upaya kampus sehat, dan manajemen risiko terhadap lingkungan. Kemudian, materi ketiga terkait etika dan norma kehidupan kampus yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI, dengan catatan menjadi mahasiswa ideal, tipe karakter mahasiswa, karakteristik dan cara menjadi mahasiswa ideal. Kemudian materi terakhir, materi keempat, terkait perguruan tinggi di era revolusi industri dan kehidupan kampus pada masa pandemi COVID, yang disampaikan oleh Profesor Insinyur Suharso Prihadi, dengan catatan perguruan tinggi wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan demo atau penampilan dari UKM, unit kegiatan mahasiswa, dan saya tertarik pada Kopma dan ESO, yaitu Kopma Koperasi Mahasiswa karena di sana diajari wirausaha dan sebagainya. Kemudian ESO, English Society, saya tertarik karena menurut saya itu penting bahasa Inggris untuk dunia kuliah, bahkan setelah kita ingin melanjutkan S2 mungkin keluar negeri, bagaimana menurut saya itu penting. Oke, baik, untuk lanjut di hari ketiga yaitu tingkat fakultas. Saya di Fakultas Pertanian. Di fakultas yaitu dengan tema ciptakan lembaran baru, semangat baru menuju bangkitnya pertanian satu, pertanian jaya. Materi pertama yaitu oleh Profesor Dr. Insinyur Irwan Sukti Banua MSI, dengan catatan yaitu pembelajaran di perguruan tinggi, kemajuan suatu bangsa, dan plagiarisme. Lanjut yaitu materi dari Profesor Dr. Insinyur Purnomo MS, itu tentang catatan itu pertama SKS, tujuan SKS, bobot SKS, beban studi IP dan IPK, serta dosen penasihat akademik guna ada strategi pemrograman. Lanjut yaitu dari materi Dr. Insinyur Abdullah Aman Damai MSI, itu mengenai sarana dan prasarana uang kuliah tunggal. Dan lanjut untuk materi terakhir yaitu dari Dr. Insinyur Kuswanta Fuad Hidayat,
MP tentang mengenai ketentuan umum dalam pasal 1, kemudian hak mahasiswa pasal 4, dan kewajiban mahasiswa pasal 5. Dan saya bacakan sedikit yaitu mengenai hak mahasiswa dan kewajiban mahasiswa. Untuk hak pertama yaitu memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuan, memanfaatkan fasilitas akademik, fasilitas umum di Unila guna memperlancar proses pembelajaran. Kemudian kewajiban yaitu ikut menanggung biaya pendidikan UKT. Kemudian mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Unila, ikut memelihara sarpras di Unila yaitu sarana dan prasarana. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan Ormawa di FP, organisasi mahasiswa di Fakultas Pertanian. Di antaranya yaitu Gamatala itu dari ilmu tanah, kemudian Himapik dari perikanan, setelah itu Himasita dari kehutanan, dan terakhir saya mencatat itu Hima Agro dari agronomi, dan masih banyak lainnya, cuman itu yang saya sebutkan. Dan untuk hari terakhir yaitu hari keempat tingkat jurusan, pertama itu disampaikan materinya itu oleh Dr. Insinyur Eko Pranomo dengan catatan yaitu 1. Proses belajar, strategi kinerja belajar baik di perguruan tinggi, kemudian strategi penyelesaian studi di perguruan tinggi yang baik, yaitu dilanjutkan oleh Profesor Dr. Insinyur Susladi Esti Widodo dan Dr. Insinyur Agus Karyanto MSc mengenai sarana, jenis, penggunaan peralatan yang ada di lab. Setelah itu lanjut di materi ketiga yaitu oleh Profesor Dr. Insinyur Dwi Hapsono MSc itu mengenai pengertian lab, peralatan lab, dan karir bidang agronomi dan hortikultura setelah lulus. Kemudian ada perkenal himpunan mahasiswa agronomi yaitu Hima Agro tadi, dijelaskan mulai dari struktur, kemudian masa jabatan tersebut. Seperti itu resume dari saya. Terima kasih.